Wa ba'du fa ya ayyuhal ikhwa al-ahibba, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-14 sampai ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan adalah kami berwasiat kepada seluruh manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan bertambah kesusahannya, semakin bertambah kehamilan semakin berat janin yang dikandungnya, yang dibawanya. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan sapilah mereka menyapi anak-anak mereka selama 2 tahun agar mereka bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari ayat yang mulia ini terkandung suatu peristiwa. Asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi insyaallah kita akan bacakan sedikit kisah daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang pertama di antara orang-orang yang memeluk Islam. Ini orang keempat ataupun orang ketiga, termasuk jadi pada as-sabiqun al-awwalun. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Sa'ad bin Waqqas ketika di masa jahiliyah sebelum Islam datang, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada bapak ibunya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Ketika di usia remaja, yang mana sementara pemuda-pemuda Mekah yang lainnya mereka sibuk dengan berpesta pora, sibuk dengan khamarnya, sibuk dengan perbuatan-perbuatan fawahish yang lainnya, tidak dengan Sa'ad. Ya, Sa'ad, kebiasaan Sa'ad adalah beliau sibuk dengan meluruskan anak panah dan busurnya, sibuk dengan melatih dirinya dengan ketangkasan-ketangkasan perang, seolah-olah dia disiapkan untuk menjadi pemimpin nanti kelak. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merasa tidak tenang terhadap apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya, dengan rusaknya akidah, tersebarnya paganisme yang ada di Mekah. Dia merasa terusik melihat daripada masyarakatnya mereka menjadikan dirinya hamba-hamba daripada patung-patung serta berhala-berhala, dan dia berharap akan munculnya kekuatan yang bisa menghilangkan semua itu. Kekuatan itu adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama asra'a an istajaba Sa'ad bin Abi Waqqas li da'watil huda wal haqq. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin, mengajak manusia ataupun masyarakat Arab yang ada di Mekah untuk masuk Islam, maka segeralah Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk Islam. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang ketiga ataupun orang pertama yang masuk Islam waktu itu. Naam. Walidha katsiran makanu yaqulu muftakhiran. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sering merasa bangga, ya, karena dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia mengatakan, laqad makastu sab'ata ayyam wa inni la sulusul Islam. Aku menetap selama 7 hari, 1 pekan, dan aku termasuk orang ketiga yang masuk Islam.
Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, begitu gembira, ya. Fa fi Sa'din min makhabilin najah, karena terlihat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih belia waktu itu, yang masih muda, tanda-tanda kecerdasan. Wa bawakiri ar-rujulah, dan juga tanda-tanda ada kepemimpinan, leadership yang nampak pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma yubashiru bi anna hadzal hilal sayakunu badaron kamilan fi yaumi qaribin, seolah-olah Rasulullah tahu bahwasanya bagaikan Sa'ad bin Abi Waqqas ini bagaikan hilal bulan sabit yang nanti lama kelamaan akan menjadi bulan purnama. Wa li Sa'din min karamin nasab, adalah Sa'ad memiliki nasab yang mulia. Wa izzatil hasabi ma qad yugri fityana Makkah bi an yasluku sabilahu, dan diharapkan saat ini, ya, bisa mempengaruhi pemuda-pemuda Mekah untuk bisa mengikuti jalannya masuk ke dalam Islam. Summa inna Sa'ad fauqa dzalika kullihi min akhwalin Nabi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga, ya, dari jalur ibunya, ibu beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada paman-paman beliau, ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah, dan Bani Zuhrah ini termasuk kerabat daripada Aminah bintu Wahab yang merupakan ibu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering berbangga kalau saat ini menjadi paman beliau dari jalur ibu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah duduk bersama para sahabat-sahabat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang, ya, ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Hadza khali, falyurini imru'un khalahu." Ini adalah pamanku yang datang. Maka setiap kalian silakan sebutkan pamannya masing-masing. Subhanallah. Nah, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, adalah Islamnya Sa'ad tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Ketika Sa'ad ibnu Abi Waqqas masuk Islam, maka dia mendapatkan cobaan yang begitu pedih, cobaan yang dahsyat, ya, cobaan yang dialami seorang pemuda yang saleh, seorang pemuda yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita dengar bagaimana Sa'ad menuturkan. Qala Sa'dun, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ra'aitu fil manami qabla an uslima bi thalasi layalin ka'anni gharikun fi dhulumat ba'duha fawqa ba'din." 3 hari sebelum aku masuk Islam, kata Sa'ad, aku bermimpi aku tenggelam, ya, di suatu kegelapan. Wa baimana kuntu atakhabbatu fi mujajiha id ada'a ali qamarun fataba'tuhu fara'aitu nafaran amami qad sabakuni ila dzalikal qamar. Jadi aku bermimpi aku sedang tenggelam dalam sebuah kegelapan, dan aku lihat ada cahaya bulan, ya. Maka aku ikuti cahaya tersebut, ya. Dan aku lihat ada beberapa orang yang mendahuliku, ya, untuk mengikuti cahaya tersebut. Ra'aitu Zaid bin Harisah, aku melihat di sana ada Zaid bin Harisah, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib, wa Abu Bakrin Siddiq, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini dalam mimpinya sebelum dia masuk Islam. Qultu lahum mundu mata antum hahuna faqalu as-saah. Aku berkata kepada 3 orang tersebut, sejak kapan kalian di sini, ya, mengikuti daripada cahaya bulan tersebut? Mereka mengatakan, ya, 1 jam yang lalu, ya. Tsumma inni lamma tala alayya an-naharu balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Islam. Maka ketika siang harinya, ya, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, ya, mustakhfiyan, dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Fa'alimtu anna Allaha arada bi khairan, dan aku mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan kepadaku kebaikan, ya. Wa sa'an yukhrijani bisababihi minadh dhulumati ilan nur, dan aku tahu, ya, dengan sebab Nabi ini Allah Ta'ala hendak mengeluarkan aku daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala,
ketika ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui ya bahwasanya anaknya ini masuk Islam, maka ibunya sangat marah sekali. Ya. Wa kuntu fatan barran biha. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ibuku tahu aku masuk Islam, ibuku marah sekali. Ya, dan aku termasuk anak yang berbakti kepada ibuku. Fa aqbalat alayya taqul. Maka ibuku berkata kepadaku, "Ya Sa'du, wahai Sa'ad, ma hadha ad-dinul ladzi i'tanaqtahu fasarafaka an dini ummika wa abika." Agama apa yang sekarang kamu peluk ini? Ya. Yang memalingkan kamu daripada agama nenek moyangmu, daripada agama bapak dan ibumu. Wallahi la tad'anna dinakal jadida aw la akulu wa la asrabu hatta amuta. Demi Allah, kata Ibu Sa'ad, engkau tinggalkan agama ini, agama barumu itu, atau engkau akan dapati aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai kematian mendatangiku. Ini ancaman daripada Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Subhanallah. Fa yatafattara fuaduka khuznan alayya. Berkata Ibu Sa'ad, ya, kalau engkau tidak tinggalkan agama ini, agama barumu, aku akan mogok makan. Aku tidak akan makan, tidak akan minum, ya, sampai engkau merasa bersalah atas hal ini. Ya. Wa ya'kulan nadamu ala fa'alatika allati fa'alta, dan engkau akan menyesal nanti. Ya. Wa tu'ayyirakan nasu bihada abadad dahri, dan manusia akan menyalahkanmu ketika aku nanti mati dalam keadaan seperti ini. Subhanallah. Fakultu, aku berkata kepada ibuku, ya, kata Sa'ad, la taf'ali ya ummah, wahai ibu jangan lakukan. Fa ana la ada'u dini li ayyi syai'in, karena aku tidak akan tinggalkan agama ini. Ya, jangan lakukan itu wahai ibuku. Subhanallah. Lakinnaha madat fi wa'idiha, dan ibunya ini kokoh, kekeh dengan kemuannya. Dia tetap mogok makan selama beberapa hari. Fajtanabati ta'am wasyaraba, dia tinggalkan makanan dan minuman, ya, demi ingin anaknya saat ini keluar daripada agama Islam, kembali kepada agama nenek moyangnya. Wa makasat ayyaman ala dzalika la ta'kul wa la tasrab. Jadi ada beberapa hari ini ibu Sa'ad tidak makan, tidak minum. Fahazila jismuha wa wahana admuha, maka menjadi lemahlah badan ibunya, ya, menjadi kuruslah dan menjadi lemah, ya. Faja'altu atiha sa'atan ba'da sa'atin, maka setiap saat, ya, mendatangi ibunya dan membujuk ibunya agar mau menyantap, agar mau makan sesuap ataupun sesendok daripada makanan serta minuman, ya. Subhanallah. Fata'badalika asyaddal iba, tapi ibunya tetap kekeh, tetap tidak mau, ya, tetap dengan pendiriannya. Wa tuqsimu alla ta'kula aw tasraba hatta tamuta, dan ibunya ini bersumpah dia tidak akan minum dan tidak akan makan sampai dia mati, ya. Au ada adini, atau aku akan tinggalkan agama Islam ini. Inda dzalika qultu laha, melihat ibunya ini memang tidak bisa lagi dibujuk, maka berkata Sa'ad kepada ibunya, ya ummah, wahai ibu, inni ala sadidi hubbi laki, aku sungguh mencintaimu wahai ibu. Al-asaddu hubban lillahi wa rasuli, akan tapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintaku kepadamu. Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad, lau kana laki alfu nafsin, kalaulah engkau wahai ibu memiliki 1000 nyawa, 1000 jiwa, fa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, yang 1000 nyawa itu keluar daripada jasadmu satu persatu, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Aku tidak akan tinggalkan agama ini. Subhanallah. Falamma ra'atil jiddah minni at'anat li amri, maka ketika ibuku mendengar perkataan ini, bahwasanya aku tidak akan mungkin tinggalkan agama ini apapun yang terjadi, ya, walaupun ibu memiliki 1000 nyawa yang keluar satu persatu, ya, maka ibuku mulai berubah,
wa akalat wa syaribat, dia minum dan dia mulai makan, ala kurihin minha, dengan terpaksa, ya. Fa anzalallahu fina qauluhu azza wa jalla, maka peristiwa ini, ya, turunlah Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Luqman, ya, ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, ketika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak ada ilmu daripadanya, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tapi pergauli mereka di dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Subhanallah, begitu indahnya ayat ini. Allah Ta'ala melarang kita mematuhi kedua orang tua kita ketika diperintahkan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala di akhir dari ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka di dunia, ya. Nah, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika perang Badar, ya, kana li Sa'din wa akhihi Umair mauqifun mashhudun. Ketika perang Badar, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga saudaranya Umair, ya, memiliki kedudukan, memiliki peran yang penting. Faqad kana Umair yauma idzin fatan hadasan lam yujawizil khulma illa qalilan. Waktu itu saudara Sa'ad namanya Umair, ya, ini masih belia dan dia ini berjihad bersama Rasulullah. Falamma akhadha Rasul alaihi salatu wassalam ya'ridul jundal muslimin qabla al-ma'rakah tawara Umair, ya. Ketika Rasulullah umumkan akan menyiapkan pasukan, ya, dalam perang Badar, maka Umar ini sembunyi-sembunyi, ya. Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia takut ditolak oleh Rasulullah, karena umurnya masih belia. Fa'ja'ala Umairun yabki, kemudian Umair menangis hatta raqqalahul qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di perang Badar saudaranya saat ini Umair, ya, dia menangis, ya, karena umurnya yang kecil, sehingga itu Rasulullah akan tolak dia, yang jadi menangis, yang membuat Rasulullah menjadi lunak hatinya dan menerimanya, membolehkan dia ikut perang Badar. Inda dzalika aqbala alaihi Sa'dun farihan. Ketika mendengar hal tersebut, adiknya diikut sertakan dalam perang Badar, saat menjadi gembira sekali, ya. Wa aqad alaihi himalata sayfihi, dan saat buatkan untuk adiknya ini, yakni tali untuk mengikat pedangnya dalam perang Badar. Aqdan lisigorihi, karena dia masih kecil, masih belum bisa membuat hal seperti ini. Wantalaqal akhwani yujahidani fi sabilillahi haqqal jihadi, maka pergilah dua kakak beradik ini, Sa'ad dan adiknya Umair, ya, ke jihad di perang Badar. Falamma intahatil ma'rakah, ketika setelah perang Badar, ada Sa'dun ila Madinah wahdahu, saat ini kembali ke Madinah, ya, sendiri. Amma Umair, adapun saudaranya Umair yang masih belia waktu itu, khallafahu sahidan alal ardi Badar, dia tinggalkan, ya, di Badar dalam keadaan syahid, ya. Wahtasabahu inda Allah, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Uhudin, dan dalam perang Uhud, khina zulzilatil aqdam, ketika terjadi kekacauan, ya, wa tafarraqal muslimuna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi kekacauan yang membuat kaum muslimin banyak di antara mereka yang meninggalkan nabinya, ya, hatta lam yabqa illa fi nafarin qalilin, kecuali beberapa orang saja, kecuali beberapa gelintir orang saja yang bersama Rasulullah, la yutimuna al-asra, yang tidak sampai daripada 10 orang, ya. Waqafa Sa'ad bin Abi Waqqas yunadilu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kausihi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk daripada, ya, orang-orang yang sedikit ini yang melindungi Rasulullah dengan panah-panahnya. Fakana la yarmi ramyatan illa asabat min musyrikin maktalan, tidaklah saat ini melempar satu daripada panahannya kecuali akan tepat kepada kaum musyrikin. Jadi ketika kaum musyrikin hendak mencari Rasulullah, ya, maka saat ini termasuk daripada beberapa orang yang melindungi Rasulullah dengan panah-panahnya,
Subhanallah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk ahli panah. Ya, panahnya itu tidak pernah mereset. Mulai dari remaja dia suka dan melatih dirinya memanah. Walamma ra'ahu Rasul alaihi salatu wassalam yarmi hadar rami. Ketika Rasulullah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bagaimana panahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ala yakhudduhu, maka Rasulullah berikan motivasi kepadanya, irmi ya Sa'du, panahlah wahai Sa'ad, wa dzalika khina faddahu bi abi wa ummi, irmi fidaka abi wa ummi, panahlah wahai Sa'ad demi ibu dan bapakku sebagai tebusan. Subhanallah. Kata-kata ini yang membuat Sa'ad selalu gembira, ya, yang selalu diingat oleh Sa'ad ketika perang Uhud, bagaimana Rasulullah SAW jadikan ibu dan bapak beliau sebagai tebusan untuk memotivasi Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna Sa'dad balagad durwata majdihi khina azamal Faruq ala anni yakhuda ma'al fursi. Naam. Dan gemilangnya Sa'ad bin Abi Waqqas puncaknya ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab menyiapkan pasukan untuk melawan Persia dalam perang yang besar, yang perang penaklukan daripada Persia, perang Qadisiyah, ya. Nah, ketika Rasulullah umumkan, ya, kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru, ya, wilayah, agar menyiapkan orang-orang terbaiknya, agar menyiapkan orang-orang yang pandai berperang, orang-orang yang pandai, ya, memotivasi, pandai berceramah, pandai bersyair, ya, ikut serta dalam perang ini. Setelah terkumpul daripada sejumlah pasukan yang besar, faja'alat wufudul mujahidina tadaffaku alal Madinah, maka berkumpullah seluruh kaum muslimin mujahidin di Madinah, min kulli saubin, dari seluruh penjuru wilayah. Falamma takamalat, ketika sudah berkumpul, akhadal Faruq yastashiru ashabal halli wal aqdi, maka Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, kebiasaan beliau, ya, beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk bermusyawarah alul hilli wal aqd, ya, fiman yuwallihi alal jaisil kabiri. Jadi Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin pasukan besar ini, ya, karena yang dihadapi adalah lawan yang besar, negara adidaya Persia, ya. Wa yuslimu ilaihil qiyadah faqalu bilisanin wahid al asadul adiyan Sa'd bin Abi Waqqas. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan ahli syuranya, ya, alul khilli wal aqd, untuk bermusyawarah siapa akan menjadi pemimpin dari pasukan besar ini melawan tentara yang besar. Maka seluruh sahabat, ya, ahli syura ini satu suara, yakni memilih, yakni singa yang gagah berani. Dia adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Fastada'ahu Umar radhiyallahu an, maka Umar memanggilnya, ya, wa aqada lahu liwa al-jais, dan Umar memberikan kepada Sa'ad panji bendera perang tersebut. Walamma hamal jaisul kabiru bi an yafsila anil Madinah, ketika pasukan besar ini hendak meninggalkan Madinah, berangkat meninggalkan Madinah, waqafa Umar bin Khattab yuwaddi'uhu wa yusi qaidahu, maka Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pesan kepada panglima perang, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Faqala, maka Umar berkata, ya Sa'du, la yugharrannaka minallahi an qila khalu Rasulillah. Wahai Sa'ad, janganlah engkau tertipu, ya, janganlah engkau terlalu bangga bahwasanya engkau adalah paman Rasulullah, wa sahibu Rasulillah, dan engkau adalah sahabat Rasulullah. Fa innallaha azza wa jalla la yamhu sayyi'a bis sayyi'ah, karena Allah Ta'ala tidaklah menghapus kejahatan, kejelekan itu dengan kejelekan. Walakinnahu yamhu sayyi'ata bil hasanah, akan tapi kata Umar bin Khattab, Allah Ta'ala akan menghapus
kejelekan itu dengan kebaikan. Ya Sa'du, wahai Sa'ad, ya, innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun illa ta'ah. Sesungguhnya, ya, antara Allah dengan seorang itu, ya, tidaklah dinilai daripada nasabnya. Janganlah engkau berbangga dengan nasabmu. Ya, ini wasiat seorang pemimpin kepada panglimanya, ya. Akan tapi sungguh, ya, yang dinilai Allah Ta'ala adalah ketaatan seorang. Fannafu sarifuhum wa wadi'uhum fi dzatillahi sawaun. Sungguh di hadapan Allah seluruh manusia adalah sama, ya. Engkau menjadi paman Rasulullah dan tidak menjadi paman Rasulullah sama. Yang akan meninggikanmu adalah ketaatanmu. Allahu rabbuhum wa hum ibaduhu. Dan sungguh Allah adalah Rabb mereka, ya. Dan mereka adalah hambanya. Yatafadaluna bittaqwa, yang mereka itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang akan membedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Wa yudrikuna ma indallahi bitta'ah fandur al-amru alladhi ra'aitan nabi alai faltazimhu fa innahu al-amru. Maka hendaknya engkau lihat apa yang dikerjakan Nabi, lihatlah sunnah Nabi, maka hendaknya engkau istiqomah dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa madul jaisu mubarak wa fihi tis'ah wa tis'una badriyan. Maka berangkatlah pasukan ini, pasukan yang sangat besar sekali, ya. Dalam pasukan ini terdapat 99 ahli Badar, ya. Dan pasukan besar ini ada 99 termasuk sahabat-sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Ya, keutamaan mereka dengan segala keutamaan mereka Ahlul Badar. Wa salatu mi'a wa bid'ata asyara mimman kanat lahum suhbatun fima baina baitir ridwan. Dan di antara pasukan yang besar ini ada 300 lebih yang mengikuti baiat ridwan, ya, perjanjian di bawah pohon, ya. Nah, wa salasu mi'ah mimman sahidu fathha Makkah, dan 300, ya, yang termasuk pasukan yang ikut perang untuk menaklukkan kota Mekah. Wa sabu umiyah min abna'is sahabah, dan 700 daripada pasukan ini adalah anak-anak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada Sa'dun askar bijaisi fil Qadisiyah. Maka berangkatlah tentara ini ke Qadisiyah, ya, di wilayah Persia. Walamma kana yaumul harir, ketika peperangan terakhir daripada perang Qadisiyah, azamal muslimun ala an yaj'aluhal qadiyah. Maka kaum muslimin bertekad untuk menjadikan melululantakan kerajaan Persia ini. Fa'ahatu bi aduwihim ihatatal qaidi bil mi'sam. Pasukan kaum muslim mengepung Qadisiyah, ya. Wa nafadu ila sufufihi min kulli saubil muhallilin, dan mereka kaum muslimin ya bertakbir, mukabbirinya bertakbir mengucapkan la ilaha illallah dalam pengepungan kota Qadisiyah. Fa idza ra'su Rustum qaidi jaisil fursi marfu'un ala rimahil muslimin. Sampailah, ya, kepala daripada panglima Persia, ya, itu di atas daripada tombak salah satu daripada pasukan kaum muslimin, ya. Wa idza birrubi wal hala'ab yadubani fi qulubil a'da'illahi hatta kana al-muslimu yusiru ila al-farisi fayati fayaktuluhu wa rubbama qatalahu bisilahihi. Maka ketika terbunuh panglima daripada pasukan Persia yang bernama Rustum, ya, maka menjadi lemahlah pasukan Persia, dan pasukan kaum muslimin mengisarkan dengan tangan-tangan mereka kepada pasukan Persia, ya. Mereka mau memilih, mau menjadi yang akan dibunuh oleh pasukan kaum muslimin atau mereka membunuh diri mereka sendiri. Subhanallah. Naam, ikhwati dimuliakan Allah Ta'ala, umira Sa'du tawilan wa afa Allahu alaihi minal mali syai'il katsir. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ini berumur panjang dan Allah Ta'ala berikan kepada Sa'd di akhir hidupnya, ya, harta yang banyak. Subhanallah. Lakinnahu khina adrakathul wafatu, ketika Sa'd bin Abi Waqqas akan wafat, akan meninggal, da'a bi jubbatin min sufin baliyatin, dia meminta agar nanti diberikan jubah kain sufin baliyah, kain wol yang kasar, ya, padahal dia mampu untuk memakai kain-kain yang lainnya. Maka dia berwasiat, kafinuni biha, hendaknya kalian kafani aku dengan kain wol ini,
kalian yang jelek ini, yang kasar ini, ya. Fa inni laqitu biha al-musyrikina yauma Badar. Karena dengan kain ini aku bertemu kaum musyrikin dalam perang Badar, ya. Dengan kain ini aku gunakan untuk perang Badar. Wa inni uridu an alqa biha Allah azza wa jalla aidan. Dan aku ingin juga dengan kain ini aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah taala. Inilah, ya, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang turun padanya surat Luqman ayat 14 dan ayat 15, ya, bagaimana Allah taala memerintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada orang tua kita, dan hendaknya kita tidak memenuhi permintaan orang tua kita ketika mengajak kita kepada kemusyrikan, dan tetap kita diperintahkan oleh Allah taala untuk, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita selama hidupnya. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan bagaimana di akhir hidupnya saat, ya, berwasiat kepada keluarganya agar saat dikenakan, ya, mengenakan baju ataupun kain kafan yang kasar yang dia gunakan, yang dia pakai dahulu ketika perang Badar. Naam, intahaina. Cukup ikhwati yang dimuliakan oleh Allah taala, ya, kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.